Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Nah, kali ini aku sendirian karena hari ini memang khusus kita mau ketemu sama seseorang wanita yang luar biasa sekali. Beliau ini adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali. Apalagi beliau ini pernah membuat buku yang berjudul Omset Miliaran Tanpa Modal. Nah, aku sebagai kaum apa ya? Pastinya pengen tahu banyak dong. Kok bisa sih tanpa modal tapi omsetnya bisa miliaran? Nah, kita akan kupas semua dalam Untung Mau Tahu. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Fatimah Az-Zahra atau dikenal juga dengan nama Fatimah Batrisya adalah seorang pengusaha di bidang produk kesehatan dan kecantikan, yaitu PT Batrisya Herbal Indonesia. Ia juga aktif sebagai motivator dan inspirator sekaligus penulis buku Omset Miliar Tanpa Modal. Beneran tanpa modal gak sih? Perjalanan kehidupannya sempat viral karena diketahui Fatimah pernah berbuka puasa dengan air mentah dan makan ikan bekas kucing. Juga pernah tidur beralasan kardus. Udah, kemudian sholat maghrib, minum air putih mentah gitu, air mentah dari keran. Terus sholat maghrib, di situ setelah sholat maghrib mulai Allah, saya mulai nggak kuat. Berasa banget. Iya, Allah, perut saya perih. Allah, Engkau Maha Ada. Engkau Maha Ada, tolong berikan saya untuk buka puasa dari mana saja. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Gitu. Nah itu seperti percaya nggak percaya, saya menganggap itu adalah jawaban doa. Datang kucing. Saat ini, usahanya telah berkembang pesat dan mampu menggayat banyak brand ambasador papan atas seperti Ola Ramlan, Okky Setiana Dewi, Meisya Siregar, hingga Virus. Penasaran tips sukses tanpa modal ala Fatimah? Beneran tanpa modal nggak sih? Yuk kita simak cerita lengkapnya di channel Cerita Untung. Dan alhamdulillah di sini kita sudah kehadiran seseorang wanita yang luar biasa, adalah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya sudah mau hadir ke sini. Aduh, seorang pengusaha sukses mau main ke Cerita Untung terus mau berbagi tipsnya seperti apa ke semua subscriber kita. Ini kita senang banget nih, suatu kebanggaan tersendiri pastinya. Saya justru merasa bersyukur sekali bisa diundang ke sini, bisa bertemu dengan Mbak Venita yang Masya Allah luar biasa. Saya tuh orangnya agak minderan Teteh, makanya sekarang ketemu sama Mbak Venita ada deg-degan gitu. Tapi kok bisa ya sosok yang luar biasa tapi ada sedikit minderan gitu? Emang beneran ada atau cuma ini doang? Bisa jadi dari ini inner child. Gitu. Karena kan dulu kalau lagi kadang-kadang misalnya antri nih, orang lain ngelihat saya, pakaian saya kan dicucinya cuma pakai air, jadi bladus, kotor dan sebagainya. Jadi jangan deket-deket, cuy, gembel gitu. Itu langsung, saya jangan deket-deket orang-orang terganggu gitu. Jadi langsung mundur. Pernah ngalamin itu? Iya, ada masa remaja begitu. Jadi bahkan kalau Ustazah Okky bilang, Umi kenapa sih kalau deket-deket kayak mundur-mundur gitu? Iya, itu kayaknya inner child mah gitu. Saya tuh ada perasaan, aduh aku kalau deket orang kayaknya orang terganggu deh gitu. Aduh, gitu. Itulah ya mungkin buat kita-kita nih yang udah gede, udah besar, terus ngerasa bahwa diri kita udah berhasil, udah sukses. Janganlah kita melihat seseorang tuh dengan sebelah mata gitu ya. Kita ngelihat kayak, aduh bajunya gitu langsung segala macam, dan ternyata ini kebawa banget sampai dewasa ya. Walaupun Teh Fatimah sekarang udah sesukses apapun, masih tetap ada bekas-bekas itu tetap ada di dirinya Teh Fatimah ya. Ya satu sisi sih banyak orang mengatakan saya sukses gitu ya, dan saya sendiri kadang-kadang suka kayak nggak percaya gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, saya punya usaha sebesar ini. Gitu. Kayak nggak percaya gitulah gitu. Terus punya rumah dulu waktu pertama kali kita sewa rumah, sebetulnya saat itu penghasilan sudah bukan penghasilan sih, omset sudah miliaran. Tapi sewa rumah yang 50 juta aja saya bilang, kita ini jadi ngerasain jadi orang kaya. Gitu. Jadi
hal-hal kayak gitu tuh kaya miskin, karena dulu kan kata miskin itu sering gitu, orang miskin gitu, gitu-gitu tuh kayak aku nih orang miskin, tapi aku suatu hari harus bisa menjadi seseorang yang besar biar nolong orang-orang lemah gitu. Oh, dan itulah yang dilakukan oleh Teh Fatimah sampai sekarang ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Nah, ini dari tadi kita ngebahas mengenai Teh Fatimah pernah punya pengalaman kecilnya itu ya lumayan apa ya istilahnya dinyinyirin orang-orang lah, dianggap bahwa aduh kalau antri jangan deket-deket juga deh. Mungkin karena tadi kata Teh Fatimah pakai bajunya mungkin bladus gitu warnanya atau seperti apa, itu kan hanya pandangan orang. Tapi sebenarnya seperti apa sih masa kecilnya atau dulunya Teh Fatimah itu seperti apa? Iya, SMP saya di Lampung. Jadi, orang Sumatera. Oh, Insya Allah sama-sama orang Sumatera, perantau kita ya. Pernah di Sumatera kalau saya. Oh gitu, tapi asli? Asli dari Citeras. Citeras itu perbatasan antara Lebak dan Serang. Oh oke, baik. Berarti pernah sana, bukan orang-orang asli Sumatera ya? Oke. Nah, pada saat SD itu sebetulnya kalau melihat, kan ada yang bilang dulunya orang tuanya kaya kali. Orang tua saya waktu saya usia TK pada saat sekian tahun itu sebetulnya di Dewan. Oh, Dewan saat itu partai ada 3 partai ya, salah satu Dewan. Kemudian berarti di Lampung itu? Enggak, di Citeras, di Lebak, Banten itu. Perbatasan antara Lebak dan Serang. Sebetulnya sebelum usia saya 5 tahun 6 tahunan itu secara kehidupan ekonomi cukup baik. Gitu. Kita punya kendaraan dan sebagainya. Tapi pada saat usia SD ayah sakit-sakitan, sakit berat, sehingga habis biaya untuk pengobatan, terus tidak ada yang mencari nafkah gitu. Sementara ibu pengajar ngaji Al-Quran. Jadi dapatnya parelek kalau kata Sunda. Jadi receh. Gitu, dapat recehan dari ngajar dari majelis taklim ke majelis taklim. Jadi saya mulai merasa, wah jangan-jangan saya nggak bisa sekolah nih SMP gitu. Saya punya cita-cita besar. Jadi pada saat itu aja saya sering diajak jadi sari tilawah. Kalau ada hajatan tuh, apa bahasanya? Pokoknya kalau ada acara gitu, dijadiin sari tilawah, dapat amplop gitu-gitu. Tapi diajakin terus sama ibu ya berarti ya? Bukan suka dipanggil untuk dakwah, untuk Kori, ibu itu Kori. Kori provinsi. Kemudian pada saat itu saya melihat jalan nafkah ibu saya ini tidak bisa diandalkan. Karena kalau bawa pulang makanan aja rebutan. Saya tipenya kalau lagi makan bareng-bareng nggak tega gitu loh mau makan. Nih adik-adik saya aja pasti belum kenyang. Emang berapa bersaudara? Adik saya 3, kakak saya 2. Berarti ada 6 bersaudara. Jadi kalau melihat adik-adik saya makan lahap segala macam, dalam hati saya suatu hari harus jadi orang besar gitu, untuk minimal untuk keluarga saya. Jadi saat itu kakak nyemir sepatu. Jadi itu udah mulai susah lah ya. Waktu saya SD itu udah mulai SMP sih kalau mulai susah bangetnya. Nah, SMP akhirnya saya ikut paman ke Lampung. Berarti pisah dari keluarga? Meninggalkan orang tua, tinggal di Lampung karena saya pengen sekolah. Sampai di Lampung sekitar 1 tahun. Sedih. Harusnya cerita dulu ya. Ini sedih dulu. Ayah meninggal. Di situ saya berpikir, oh, sekarang sudah betul-betul yatim. Berarti ibu saya mengurus anak, harus cari uang, gitu kan. Ya Allah, di sana tuh nangis gitu. Ya Allah, lindungi ibu saya. Terima kasih. Ya Allah, lindungi ibu saya. Jagain adik-adik saya. Di situ saya mulai bercita-cita. Ya Allah, izinkan saya jadi orang besar untuk menolong keluarga saya. Setahun berikutnya baru saya punya kesempatan pulang.
Oh, saat itu ketika Bapak meninggal nggak punya kesempatan pulang karena jarak yang jauh, ongkos tidak punya, gitu. Keluarga juga kecil kemungkinan untuk mengantar pulang. Jadi saat itu jangankan pulang, berkirim kabar aja enggak, 2 tahun itu. Jadi itu aja saya tahu bahwa ayah saya meninggal. Ada orang yang ke Jawa, ke Pulau Jawa gitu. Pulang ke sini bisik-bisik. Jadi enggak secara langsung betul, gitu ya? Nggak betul-betul dikatakan ayah saya meninggal. Jadi bisik-bisik itu Kak Edi itu bisik-bisik sama bibi saya. Jadi bibi saya itu yang jadi pengurus di Lampung. Bisik-bisik, si Ipat nggak usah tahu. Jadi saya kan Fatimah Azahra, panggilnya Ipat gitu ya. Ipat nggak usah tahu. Bisik-bisik, Ipat nggak usah tahu, nangis. Udah langsung apa gitu. Langsung ada feeling Iya, tapi. langsung udah mandi nangis gitu kan, Allah tolongin keluarga saya gitu. Udah kemudian 1 tahun kemudian saya dijemput pulang, baru saya betul-betul tahu bahwa benar Bapak meninggal. Tuh ya apa, kekuburannya juga sudah lama kan ya, bukan tanah merah lagi ya. Gitu. Kemudian saya sekolah lagi di panti asuhan lagi. Jadi di Lampung itu panti asuhan. Oh, padahal saat itu posisinya belum jadi yatim ya. Hanya duafa karena sudah kondisi ekonomi sangat sulit. Jadi kan panti asuhan itu untuk yatim piatu dan duafa. Gitu. Jadi posisinya sudah duafa, sudah untuk makan saja sudah sulit. Gitu. Maka masuklah ke situ. Kalau SMP saya masuk panti asuhan untuk gratis sekolah, karena di situ kalau untuk makan bawa sendiri gitu. Nah di situ di SMP itu yang saya punya cerita sampai viral makan ikan bekas kucing itu, gitu. Jadi sebetulnya saya punya saudara yang baik di situ, selalu nawarin, "Neng, makan Neng ke dapur," gitu. "Neng, udah makan belum? Makan nih ke dapur." Cuma sayanya pemalu. Jadi ya saya mengandalkan yang saya bawa gitu, beras dari ibu. Kadang dikasih uang 10.000 untuk 1 bulan gitu. Untuk 1 bulan. Untuk Tahun 1 berapa bulan. sih waktu itu? Tahun berapa berarti? 94? 94. 95? Ya 94, 95. Tapi 10.000 untuk 1 bulan juga lumayan. Iya. Jadi ongkos berapa ribu, sisa berapa ribu gitu. Karena kan ada ongkos dulu perjalanan. Nah nanti itu saya kan punya jatah pulang. Ini cukup untuk 1 bulan misalkan. Sebetulnya kayak gimana cara ngaturnya ya, gitu. Tapi saya biasanya gimana cara ngatur itu nggak lama di dalam pikiran, langsung cukup. Kalau di depan ibu tuh cukup. Kok bisa cukup Neng, kata ibu. Gimana kata, kok bisa cukup? Nanti kan ada rezeki juga di sana juga. Gitu. Masya Allah. Nanti ternyata padahal sebelum waktunya pulang tiba itu udah habis. Jadi Terus untuk pulang pun juga gimana tuh, berarti ongkosnya udah nggak ada? Ongkosnya udah nggak ada. Jadi kadang-kadang ikut kan sepupu kan itu apa namanya? Sekolah di sana. Sepupu itu pengurus pesantren. Pengurus pesantren, jadi di situ kadang-kadang ya ikut aja nebeng gitu ya, ikutan pulang. Gitu. Jadi kalau lagi nggak bisa pulang, ya udah nunggu aja, nggak usah pulang gitu. Dan ibu tahu saya pernah kelaparan, tahu saya pernah tidur di atas kardus, tahu segala macam itu setelah saya launching buku. Gitu. Masya Allah, berarti selama istilahnya apapun yang dihadapi oleh Teh Fatimah saat nggak itu, ada yang tahu. Teh Fatimah nggak pernah keluh kesah gitu dengan ibu. Ibu itu sampai kaget. Serius katanya. Iya serius. Loh, kenapa Neng setiap pulang dari sekolah SMP waktu tinggal di panti saya pernah di pesantren yatim juga. Pesantren yatim Asyafiyah. Selalu ceritanya indah-indah katanya. Kok sekarang ada cerita begini ibu baru tahu? Iya, kalau ibu taunya dulu, ibu nangis. Iya, dan pasti nggak akan terima gitu ya ngeliat anakku gitu bisa digituin gitu ya, atau nggak terima tapi nggak ada solusi juga saat itu. Ibu mau gimana gitu. Tapi kalau ibunya taunya sekarang, ibu bahagia. Iya, karena benar-benar. apa? Sekarang kita sudah melewati itu semua.
Aduh, Masya Allah. Tapi kan juga nggak banyak juga ya orang yang hanya berdiam diri gitu ya, apalagi untuk anak-anak umur segitu. Pasti kan dia pengen curhat, pengen cerita apa yang dihadapin. Malah terkadang kan banyak yang udah give up atau apa gitu. Tapi Teh Fatimah malah di situ ya udah susah sendiri, apa sendiri. Pokoknya taunya ibu tuh Teh Fatimah tuh baik-baik aja gitu. Karena saya berpikir begini, tanpa saya cerita, ibu saya tuh udah banyak beban. Anak banyak, nyari uang, itu aja ibu kadang-kadang dengan kondisinya ada apa, marah gitu, sedih, nangis. Pastilah, apalagi seorang diri ya. Iya, seorang diri merawat anak-anak yang masing-masing punya karakter masing-masing ya. Iya, ke saya ibu kadang marah. Ya namanya anak-anak pasti ada salahnya bikin kesel orang tua ya. Iya, saya itu dibully orang nggak nangis. Disakitin orang nggak nangis, saya nangis justru ketika ibu saya marah gara-gara saya dibully orang gitu. Contohnya saya di sekolah dicoret-coret, diambil punya saya dan sebagainya. Pada saat saya dibully orang, perasaan saya nggak ada marah, nggak ada sedih. Jadi saya pulang, ibu lihat kok dicoret-coret lagi gitu. Siapa yang nyoret-nyoret? Ya, teman-teman gitu. Siapa namanya? Ya lupa. Kayak ini gitu tuh, marah gitu. Terus kayak pengen nangis, kayak marah gitu. Jangan diam kalau dibully. Gitu kira-kira ya, tapi dalam bahasa Sunda. Aduh, lawan, nangis, marah katanya. Di situ saya nangis. Diamnya saya menyakiti ibu saya. Saya nangis di depan cermin. Ya Allah, tunjukkan baik itu bagaimana. Saya tahunya baik itu adalah sabar. Ternyata sabarnya saya membuat ibu saya nangis. Allah yang maha baik, tolong saya. Jadi saya kalau nangis itu, satu ketika saya bingung baik itu bagaimana. Terus kedua ketika saya lihat ibu saya susah. Nah, kemudian di situ saya mulai berpikir bagaimana ya untuk menggantikan penderitaan ibu saya. Gitu. Jadi ibu itu booster lah, booster untuk saya. Masya Allah ya. Terus apa waktu itu akhirnya yang dilakuin oleh Teh Fatimah gitu? Apakah ngikutin kata ibu gitu? Jadi ikutan marah sama mereka ketika ada yang bully? Karena kan pasti setelah bulian yang terjadi sebelum ibu marah, pasti kan akan ada lagi bulian selanjutnya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Teh Fatimah? Atau Teh Fatimah tetap berasa bahwa yaudah saya akan diam karena sabar itu adalah diam, atau Teh Fatimah akhirnya meledak gitu? Karena kan kita juga capek gitu digituin terus, dan mereka nggak tahu sebenarnya apa yang kita alamin saat itu. Saya saat itu tidak merasa capek dibully. Yang saya pikirkan adalah bagaimana ibu tidak tahu. Gitu. Jadi bukan bagaimana saya melawan menghentikan pembulian, tapi saya hanya berusaha bagaimana ibu tidak perlu tahu. Gitu. Jadi makanya saya juga jarang bergaul dengan orang-orang yang di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya di sekolah supaya saya tidak dicoret-coret lagi, berarti jauh-jauh aja dari mereka. Gitu. Itulah kenapa tadi di awal bilang sempat minderan, karena nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi mendingan menjauh aja dari mereka. Iya, jadi kesannya kayak saya ini tidak disukai, misalnya kan, kemudian mengganggu dan sebagainya gitu. Sebetulnya ada juga yang dibully, anak lain ya, anak lain yang dibully nangis, saya samperin, udah main sama saya aja yuk gitu. Aduh, Masya Allah. Kayaknya tuh di antara 10 anak, 1-2 orang lah mungkin yang bisa kayak gitu ya. Karena nggak semua orang kuat juga, nggak semua orang bisa sabar. Yang ada mereka ngelawan, tapi mereka tetap disalahin juga kebanyakan. Kebanyakan orang-orang seperti itu ya. Tapi ya Masya Allah, ini buat teman-teman semua mungkin ya, siapapun itu ya, mau di tempat sekolah, mau di lingkungan pekerja atau di lingkungan manapun, janganlah kita memandang rendah seseorang gitu. Mungkin bulian ini cuma sekedar bercandaan. Ya Allah, ini orang yang pernah aku bully dulu gitu. Jadi seorang yang sukses mungkin dia lupa, tapi bekasnya itu masih ke bawah terus sampai sekarang gitu. Tuh kan. Ini sih, jadi salah satu teman SMA yang dulu pada saat antri, cuy gitu, gembel, itu meludah itu. Saya sendiri tahadus binikmah ya sama Allah, ya Allah terima kasih Allah tidak berikan saya rasa benci. Gitu. Jadi
Saya sedikit pun tidak ada kebencian pada orang itu, termasuk kepada orang-orang yang membuli saya waktu saya sekolah. Suatu hari di usia dewasa kita ketemu, beliau sakit gitu, dan tahu saya sudah seperti ini, akhirnya kita sharing, ngobrol. Terus saya cerita, tahu nggak Kak, salah satu yang membuat saya besar adalah sikap Kakak waktu itu. Kenapa? Ingat nggak waktu kayak gini? Ya Allah, terus kamu sakit hati? Enggak. Terus saya berpikir, ya Allah, saya harus jadi orang besar supaya tidak banyak orang-orang seperti saya yang sulit untuk bergabung gitu. Jadi biar orang-orang miskin bisa kebantu, mereka bisa membaur gitu. Kan saya gara-gara pakaiannya kotor kan, Kakak nggak mau deket-deket. Ya Allah, aku jahat banget ya dulu. Namanya anak remaja. Remaja kan belum bisa berpikir belum bisa berpikir banyak rasional, ya gitu ya, mungkin kepekaan juga belum, tapi kamu sakit hati enggak serius Kak, enggak sakit hati sama sekali, tapi Kakak memberi pengaruh kepada kesuksesan saya. Ya Allah. Kok bisa ya, malah Teh Fatimah malah secara tidak langsung ngucapin terima kasih ke beliau gitu ya, karena beliau udah begituin saya, terus akhirnya saya kayak gini. Tapi nggak semua orang juga ya Teh bisa kayak gitu. Yang ada kan ada orang yang dendaman atau apa. Tapi Masya Allah banget, ini pelajaran yang luar biasa banget nih buat kita juga. Ya apapun itu, ya kita jalanin aja, mungkin itu adalah proses hidup. Nah tadi juga Teh Fatimah juga bilang sempat viral karena Teh Fatimah cerita di masa sekolah pernah makan ikan bekas kucing. Iya. Jadi yang waktu saya di pondok tadi, di SMP, kan beras habis, ikan habis. Saya tuh dulu belinya ikan asin, ikan asin 1 ekor, dicocol-cocol biar bisa berhari-hari. Nah akhirnya kan habis tuh, ikan 1 ekor habis, nasi habis, beras habis. Jadi saya puasa beberapa hari, di hari ketiga saya puasa itu, perut udah nggak kuat kali ya, itu udah perih. Saya waktu itu lagi banyak hafalan juga kan, hafalan tahfiz, hafalan Al-Quran. Saya baca hafalan-hafalan saya sambil nunggu maghrib. Ya Allah, perih gitu. Wah, perih ini. Udah, kemudian sholat maghrib, minum air putih mentah gitu, air mentah dari keran. Terus sholat maghrib, di situ setelah sholat maghrib mulai Allah, saya mulai nggak kuat. Berasa banget. Iya, Allah, perut saya perih. Allah, Engkau Maha Ada. Engkau Maha Ada, tolong berikan saya untuk buka puasa dari mana saja. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Gitu. Nah itu seperti percaya nggak percaya, saya menganggap itu adalah jawaban doa. Datang kucing, naik ke panggung. Jadi kamar saya itu panggung dari kayu, dari bambu. Naik ke atas, begitu lihat saya kaget, copot ikannya. Oh, ini lagi yang ini megang ikan, megang bahasanya apa? Gigit ikan lah gitu. Ya, ngigit ikan, cuma baru ngigit gitu. Jadi kayaknya nyuri dari dapur kiai. Oh. Nyuri dapur kiai, ikan kayak bandeng gitu. Kayak yang. Berarti masih utuh? Masih utuh, besar. Gitu. Jadi digigit, lihat saya kaget, lompat. Dilepas gitu ya? Copot, lompat, pergi gitu. Ya Allah. Saya kan berasa kayak kiriman dari Allah ya. Perantara kucing gitu ya. Jadi langsung, ya Allah, wah, langsung saya bakar, saya makan. Dan itu ketimbang sekarang makan di mana-mana restoran mahal, itu paling enak. Paling nikmat bandeng itu. Betul. Ya. Paling nikmat saat itu ya, mungkin dengan kondisi saat itu. Tapi teman-teman atau pengurus atau apa di pesantren itu tahu nggak kondisi? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu? Bisa jadi nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena mereka lihatnya baik-baik aja. Sampai ada teman saya, begitu tahu sekarang, Fat, kok kamu nggak bilang? Bapakku kan punya sawah besar gitu. Kalau beras aja kan nggak susah. Ya kalau saya waktu itu nggak kesusahan, mungkin juga nggak sebesar ini. Karena kan semua hal yang terjadi pada kita itu kan udah settingan Allah gitu. Jadi saya ngerasa kalau sekarang menceritakan itu ada sedihnya, ada
bahagianya gitu. Apa ya bahasanya? Lebih ke ya Allah, bangga mungkin iya. ya bisa melewati itu Iya, semua, karena nggak semua orang bisa teh ngelewatin itu. Berat. Kan ada orang tidak ingin mengingat masa-masa perih ya. Iya. Kalau saya senang mengingat masa-masa perih itu. Maksud senang itu dalam arti saya pernah mengalami itu ya, gitu. Iya nggak, Mbak Venita, kebayang nggak? Saya pernah mengalami itu dan fine gitu. Dan saya bisa melewati itu semua, dan saya bisa duduk seperti ini sekarang. Betul. Gitu ya. Tapi apa yang membuat Teteh akhirnya bangkit dan kayak punya, oke, ini saatnya nih untuk bisa bikin sesuatu, atau apa cara yang Teteh lakuin saat itu? Kalau saya itu semua dicoba sih, apa yang mungkin gitu. Jadi pada saat saya gadis itu, saya pernah kerja jadi karyawan gitu di PT Mattel Jakarta 1. Saya sering menceritakan itu karena saya di situ pernah terpilih jadi Putri Mattel. Mattel apa Teh? Mattel itu perusahaan Barbie. Oh, boneka? Iya, perusahaan yang memproduksi Barbie dan mainan-mainan. Oh, Gitu. oke. Nah, di situ dulu pada saat itu kan ada 2 perusahaan, namanya PT Mattel Jakarta 1 dan Mattel Jakarta 2. Di Wismanya juga ribuan orang gitu. Jadi anak yang minderan, yang miskin dan sebagainya itu pada saat itu terpilih jadi Putri Mattel, dan itu mungkin bukan titik balik sih. Pertama kalinya saya merasa dicintai banyak orang gitu, karena malam itu jadi cerita yang ini nggak apa-apa ya. Iya. Jadi malam itu 5 finalis di panggung. Pertama kita panggil putri favorit gitu. Favorit kan artinya dicintai banyak orang ya, karena pilihan dari seluruh yang di sana gitu lah, gitu ya. Putri pilihan. Saya dipanggil maju ke depan. Oh, banyak yang menyukai saya. Kalau ingat itu, mungkin itu salah satu titik balik saya menjadi, saya ternyata dicintai banyak orang. Saya ternyata bisa normal seperti orang lain lah gitu. Bukan orang yang di pojokan gitu, yang kotor, yang miskin dan sebagainya. Tapi ternyata banyak yang sayang gitu ya. Banyak yang sayang gitu. Ternyata orang-orang banyakan yang baik daripada yang kurang baik gitu. Dari situ saya sering ngobrol sama teman gitu ya. Banyakan orang baik apa nggak baik? Banyakan yang baik gitu. Berapa persen yang baik? 99% saya bilang. Oh, Masya Allah. Kok bisa begitu? Iya, 1% adalah orang-orang yang belum baik. Belum baik. Belum baik. Kata-katanya keren loh, belum baik loh. Kalau mungkin kalau kita banyak yang nggak baik sama gue apa gitu, tapi ini Teh Fatimah bilangnya belum baik karena pada dasarnya mereka itu adalah semua orang-orang baik ya. Pada dasarnya semua manusia itu kan fitrahnya baik ya, bersih ya. Bersih, di perjalanan ada yang mengalami mungkin bulian, ada yang mengalami kecewa, ada yang mengalami banyak hal. Disitulah mungkin muncul sisi-sisi nggak baik, jadi pendendam, jadi pemarah, jadi apa. Tapi di balik tampilan-tampilan yang nggak baik itu, saya percaya di dalamnya baik. Masya Allah. Saya pernah di terminal, Mbak Venita. Di terminal tengah malam, gara-gara, nah itu kemarin viral juga tuh yang soal saya tidur di atas kardus. Jadi saya mau bayar kontrakan, mau bayar kosan. Uang saya tinggal 200.000. Tiba-tiba teman sebelah, kosan di sebelah saya yang baru melahirkan datang nyamperin saya, "Fat, pinjam uang dong, saya mau bayar kosan. Kalau saya nggak bayar kosan, saya harus keluar dari kosan bawa bayi saya yang baru melahirkan gitu. Suami saya belum dapat kerjaan. Nanti kalau suami saya dapat kerjaan, saya langsung bayar." Saya mau bayar kosan juga. Tinggal segitulah uang saya. Terus, "Pak, tolongin, bisa nggak?" "Nggak usah pinjam, bayar aja. Soalnya saya nggak di sini lagi." "Loh, kok kenapa?" "Saya mau pulang gitu. Pokoknya mau keluar, doain aja ya gitu. Jadi nggak usah dipikirin, ini bukan utangan." Udah, saya berkemas keluar. Sebetulnya sempat lama sih berpikir, aduh, saya ngeri-ngeri sedap sih keluar sendirian. Saya kan bukan orang kota. Padahal itu pasti nggak ada niatan buat keluar. Nggak. Karena emang buat bantu. Terus Teh Fatimah bilang, saya juga nggak di sini. Padahal Teh Fatimah mau keluar pada saat masih itu butuh tempat tinggal masih itu butuh kan. tempat tinggal dan belum pernah berkeluyuran di Jakarta. Jadi saat itu Jakarta masih asing buat saya. Jadi begitu tahu malam ini saya tidak punya tempat tinggal, sempat agak kayak gimana ya Jakarta.
kriminal, saya ketemu orang bertato, kok bau alkohol, kotor dan sebagainya. Macem-macem lah gitu Iya. ya. Kalau secara tampilan kan orang jahat kan, tapi karena saya percaya di balik tampilan jahat atau sikap apapun, di dalamnya pasti Ada sisi baiknya. iya. Kalau dibilang nyangka perempuan malam kan nggak mungkin ya kan pakai hijab gitu. kerudung. Tapi mungkin karena lagi mabuk itu kayak mau di apa-apain lah gitu.